Balik lagi sama aku Wowo Aku Nandita di Podcast Teman. Wow, balik lagi nih sama Kak Nandita. Aduh, Wowo lagi Gak ya. kangen gitu sama aku. Enggak, biasa aja. Aku udah tahu sih Kak Nandita bakal jawab gitu karena kita kan love hate relationship kan. Iya, kayaknya sih. Oke, lanjut. Oke. Nah, kali ini Kak Nandita, karena aku tuh kayak udah lama banget nih nggak ngobrol sama Kak Nandita. Kayaknya asik kalau misalkan ngobrolin hal-hal yang kayaknya sehari-hari, kayaknya hal-hal yang sehari-hari kita biasa nih ngomong kayak gini atau udah jadi bercandaan gitu ya. Tapi ternyata pas dipikirin lagi, lah emang gue kayak gitu ya? Emang gini kayak gitu ya? Karena hari ini aku mau ngajakin Kak Nandita ngobrolin tentang IPA versus IPS. Agak berat ya obrolannya buat saya. Kenapa nih sebagai anak IPA merasa apa? Enggak. Soalnya takut tidak representatif sebagai anak IPA gitu kan. Karena banyak standar-standar di luar sana yang sepertinya sangat tinggi gitu ya untuk anak-anak IPA gitu. Bener. Nah, karena itu di sini aku sama Kak Nandita udah pegang kartu. Kita udah pegang beberapa list mitos-mitos gitu ya, atau hal-hal yang katanya nih anak IPA tuh gitu, katanya nih anak IPS tuh gitu. Nanti kita bakal tuker-tukeran gitu, saling tanya. Oh, FYI dulu. Jadi aku itu dulu SMA-nya IPS dan Kak Nandita itu IPA, alhamdulillah IPA. Oke, memilih IPA kan? Memilih IPA. Pilihan pribadi kan? Pilihan pribadi. Nah iya betul, saya juga sama. Saya juga pilihan pribadi dengan sepenuh hati. Insya Allah. Jadi nanti dari aku berarti bakalan ngasihin nih beberapa pernyataan-pernyataan kalau katanya anak IPA tuh gini. Nah nanti Kak Nandita komen tuh kayak bener nggak sih kayak gitu. Terus nanti Kak Nandita balik ke aku berarti yang versi IPS-nya. Oke. Siap. Oke, ini siapa yang mau mulai dulu? Aku dulu deh nanya ke kamu ya. Oke, boleh. Oke. Yang pertama, katanya anak IPS itu kuat di hafalan. Kuat di hafalan tuh maksudnya pinter ngafalin gitu? Iya, kalian mungkin karena materinya kan banyak bacaan ya, teks-teks gitu ya. Oke. Kalau misalkan kuat di hafalan, sebenarnya pasti balik lagi sih ya, kan setiap anak beda. Karena kalau aku pikir kuat di hafalan itu udah nyambung ke pola belajar. Ya kan, ada kayak anak yang dia misal lebih gampang kalau ngafalin sesuatu, ada yang mungkin dia lebih gampang kalau misal nggak ngafalin tapi kayak nulis-nulis misal kata kuncinya doang kayak gitu, atau kayak disambung-sambungin gitu ya. Kalau di RBD itu kayak klik gitu misalkan gitu ya. Nah itu kan berarti akan balik lagi ke setiap anaknya gitu. Nah cuma betul tadi kalau aku setuju, karena anak IPS itu pelajarannya mostly cerita, teks, terus deskriptif lebih banyak gitu kan. Jadi ya mungkin mau nggak mau itu skill yang harus akhirnya terasah gitu loh di anak IPS. Kalau aku pribadi sih aku ngerasa aku cukup kuat di hafalan daripada ngitung. Oke, berarti menurut Awak iya nih checklist ya. Checklist. Oke. Approve. Oke. Nah, aku ya Kak ya. Tadi udah aku sentil. Tadi aku bilang kalau aku ngerasa lebih kuat di hafalan daripada hitung-hitungan. Yeah. Karena nih, katanya anak IPA itu jago hitung-hitungan. Anak IPA itu jago hitung-hitungan. Harusnya iya. Harusnya, oke. Lalu kemudian? Tapi saya nggak jago. Tapi saya agak kurang nih kayaknya kalau dihitung-hitungan ya. Oke, ternyata tidak semudah itu gitu ya hitung-hitung. Cuma mungkin ini sih kalau misalnya tadi pernyataannya adalah anak IPA itu jago hitung-hitungan, mungkin bisa jadi nggak semua jago hitung-hitungan. Tapi kalau misalnya materinya banyak hitung-hitungan, rumus, itu benar. Betul. Gitu, tapi belum tentu semuanya jago gitu. Karena aku yakin sih nggak cuma aku doang yang sebenarnya juga cukup struggle gitu loh untuk kayak belajar fisika, belajar kimia, belajar matematika gitu kan. Tapi ya memang materinya banyak gitu, apalagi kan kayak fisika, kimia gitu kan. Itu kayak mau nggak mau gitu ya. Gitu, itu emang banyak hitung-hitungannya. Ya, gitu. oke. Ya karena sering ketemu, jadi kayak ya jago gitu. Lebih sering keasah gitu ya. Oke. Oke, Lanjut ya? Kak. Aku berarti nih. Yang kedua, katanya anak IPS itu nakal-nakal.
Aku nakal gak ya? Gimana tuh? Tapi ini kayaknya sesuatu yang ini ya, apa ya? Kayak sering banget gitu, kayak udah labeling gitu ya, udah cap banget kalau anak IPS itu katanya nakal-nakal. Apalagi kalau kita tervisualisasi anak-anak yang suka nongkrong di tangga misalkan, atau di sebuah lorong yang kamu harus lewati. Di kantin gak sih? Iya kan? Terus di kantinnya tuh di depan pintu mau masuknya gitu. Iya. Kayak jadi orang yang mau lewat tuh, aduh lewat gaya. Terus yang pada ketawa-ketawa hahaha gitu kan, jadi kayak iya banget. Gimana Itu sih gitu kan. mungkin apa ya? Aku juga nggak tahu sih kenapa akhirnya jadi kayak gitu ya. Itu maksudnya akarnya dari mana. Terus juga ya kalau misalnya mau dilihat, kan IPA IPS itu bedanya di pelajarannya kan gitu. Yang satu lebih banyak ke eksak gitu, hitung-hitungan. Yang satu lebih banyak ke hal-hal abstrak gitu, deskriptif. Hubungannya ke nakal apa? Bener banget sih. Kan nggak. Emang kalau belajar sejarah jadi nakal gitu? Emang kalau nggak belajar, kalau misalnya belajar fisika jadi lebih tertib sosial gitu kan? Bukan di situ kan ya Justru sebenarnya. harusnya anak IPS yang lebih ini ya. Nah itu kan belajar sosiologi kan, saya sebagai guru sosiologi merasanya harusnya lebih paham gitu. Cuma mungkin ya lebih ke karena kita terbiasa dengan apa ya, pemikiran-pemikiran kalau anak IPA itu si rajinnya atau si yang lebih sadar akan nilai, sadar akan berperilaku gitu. Jadi kayak lebih ada konstruksi itu gitu, ada pemikiran seperti itu. Jadi akhirnya si IPS ini, misalkan mungkin awalnya dia nggak kayak gitu, dia nggak nakal atau dia nggak kayak gitu, tapi karena keburu dapat label kayak gitu, ya udah dia kayak ngerasa ya gue mah anak IPS mah begini, gitu. Jadi kayak diiyakan gitu ya. Nah bisa jadi sih kayaknya kayak gitu. Karena kalau nakal pun yang aku rasain, dan kita pernah cerita waktu itu, toh juga ada aja kan anak IPA yang dianggap maksudnya kayak melakukan hal-hal yang katanya tuh itu perlakuan IPS gitu. Setuju. Sebagai anak IPA yang ternyata kelasnya kayak anak IPS, jadi kayak dibilang IPS-nya IPA kan? Iya, kayak gitu. Dan bahkan tapi aku setuju sama ternyata label itu tuh ada gitu loh. Karena aku pun dulu memilih nggak ke IPS. Iya, aku dulu memilih nggak ke IPS tuh karena aku mikirnya kayak, anak IPA tuh anak IPS tuh kayak nakal-nakal deh kayak gitu. Dan jadi mental break dance. Iya, jadi aku kayak kayaknya aku nggak seberani itu gitu. Oke, padahal ternyata punya tuh skill-skill untuk kayak gitu. Ternyata ada ya bakat-bakatnya. Oke, gitu sih. Jadi kalau aku mikirnya, saya bukan masalah IPA IPS-nya gitu, tapi mungkin ya itu karena terbawa pemikiran-pemikiran gitu, label-label itu, akhirnya kok jadi kayak diiyain gitu. Benar. Oke, aku ya. Oke, nah kalau tadi katanya anak IPS itu isinya anak-anak nakal, kalau IPA katanya isinya anak-anak ambis. Gimana anak ambis? Oke. Sebenarnya kalau menurut aku ini tuh ini sih nggak sepenuhnya benar, bahkan bisa jadi nggak benar gitu, karena nggak semuanya anak IPA tuh ambis. Kayak aku pun menemukan kok teman-teman aku misalnya dulu waktu aku sekolah tuh gak semuanya ambis juga ya, yang ambis-ambis, yang rajin-rajin, tapi yang kayak yang biasa aja gitu, itu juga ada banyak gitu yang kayak gitu. Ya gimana kelas gitu ya, kan jadi satu kayak, kelas tuh pasti random gitu, ada yang ini. Jadi kayaknya balik lagi ke pribadinya masing-masing sih kalau menurutku kayak gitu. Soalnya nggak semua gitu loh, nggak semuanya bener-bener rajin, ambis gitu, nggak. Sampai kayak taat banget ngumpulin tugas gitu. Nggak sih, kayak ada juga yang misalnya nyantai-nyantai gitu ya, yang nggak, kadang tugasnya nggak dikumpulin, yang kayak gitu-gitu tuh ada. Ngajakin sekelas gak kak? Kayak kong kali kong gitu, kayak guys ini nggak usah ngomong ya, ada tugas gitu, ada nggak di IPA? Kalau waktu aku sih ada. Ya, tapi aku nggak apa nih. Kalau yang lain kayak gimana? Cuma waktu aku tuh ada gitu, kayak gitu. Momen-momen entah itu tugas, entah itu misalnya ulangan gitu. Iya, ulangan. Ya ampun, aku juga pernah loh ulangan diulangin lagi. Gara-gara ya benar kan ulangan. Ulangan diulangin lagi gara-gara nilainya sekelas bagus. Hah? Gimana? Nggak percaya gitu gurunya? Ini lucu sih. Ini ibu apa bapak? Aduh, lupa lagi tuh ulangan apa. Ibu, bapak, tolong maaf, itu sudah usaha terbaik dari anak-anaknya. Ya masa disuuzonin. Tapi emang bener sih, emang bener itu layak suuzon. Berarti itu intuisi yang kuat sebenarnya. Iya, kayaknya guru-gurunya juga udah pada tau, ini kayaknya nggak mungkin nih sekelas kayak gini, kayak gitu. Jadi emang ya sudahlah. Oke. Itu pelajaran apa kak? Aduh, lupa lagi pelajaran apa ya, fisika gitu kalau nggak salah. Ulangan diulangin lagi.
Fisika apa matematika ya, iya, lupa iya. lah, itu Saking nggak dipercaya. Iya, jadi emang ternyata ya nggak semuanya ambis, yang ambis, yang ini kayak biasa iya. aja biasa. Terus tadi kayak aku kan tadi sempat bilang kalau anak IPA tuh punya pemikiran yang pasti gitu loh, kayak dia tahu gitu loh, oh kalau aku nilainya jelek dampaknya akan begini, kesadaran akan hal-hal kayak gitunya tuh lebih tinggi gitu. Jadi mungkin tercitra bahwa anak ambis nih, anak rajin nih gitu kan, gitu. Iya, benar-benar. Lanjut Berarti Kak, aku kakak ya. lagi. Nextnya, katanya anak IPS itu nilainya nggak cukup buat masuk IPA. Jadi masuk IPS tuh karena nilainya nggak cukup gitu. Oh, oke. Gimana ya? Kalau aku pribadi sih, aduh ini jadi agak sombong sih. Jadi Silakan sombong. Boleh. kalau aku pribadi, aku sebenarnya masuk IPS itu bukan karena nilai aku nggak memadai gitu. Maksudnya bukan karena, kok aku ngomongnya kayak yang emosi gitu. Kayak yang bukan karena emosi. Enggak. Intinya memang waktu dulu aku tuh sebenarnya masuknya tuh ke IPA gitu waktu bagi rapor. Tapi memang sepertinya saat dulu sudah enggak, gue nggak bisa survive gitu. Sudah menyadari. Betul, kayak soalnya emang sih mungkin kalau dari nilai bisa dikatakan aman misalkan, terus juga ternyata dilewati aja gitu. Karena kan kalau dulu zaman kita kelas 10-nya tuh masih ngerasain semuanya kan, kita masih kurikulum yang lama. Bisa, cuma nggak enjoy dan nggak beneran nempel si ilmunya tuh nggak kayak hari ini belajar, besok lusa kapan tuh masih tahu, oh ini tuh ini gitu, nggak gitu. Jadi mikir-mikir, oh enggak sih, kayaknya aku memang lebih enjoy dan akan lebih explore di IPS gitu. Jadi pas bagi rapor dibilang masuk IPA, enggak, aku langsung, ibu maaf saya mau pindah ke IPS, boleh bu, boleh mungkin jatahnya kan ada jatah-jatah juga gitu ya, kuota-kuota gitu kan. Mungkin kuotanya boleh ke teman saya yang lain yang kayaknya dia memang pengen di IPA gitu, dan misalnya nilainya masih deket-deket kayak gitu. Jadi Tapi aku juga jadi mikir gini sih, Wo, kayaknya tuh semakin kesini orang-orang tuh udah semakin sadar gitu bahwa ya nggak apa-apa masuk jurusan IPS. Iya betul. Kayak aku tuh ngalamin juga pas zaman aku sekolah tuh, kelas IPS tuh yang tadinya cuma 2 kelas bisa nyampe 4 kelas. Iya. Karena udah betul. mulai banyak peminatnya kayak gitu, dan udah mulai kayak banyak juga yang sadar nggak mau ke IPA, nggak mau ke IPA gitu. Karena mungkin udah sadar gitu ya. Sadar bahwa kayaknya bukan di situ minatnya gitu. Iya betul. Ya, cuma saya nggak sadar, belum telat sadar ya kalau kakak kan waktu itu bilangnya ini takut, ragu-ragu karena termakan kan. Bener. Tadi kayak kayaknya IPS gini gitu. Kurang explore mungkin. Iya, sepertinya. Kurang observasi, pengamatan secara langsung. Kayaknya sih ya, gitu sih. Cuma mungkin mungkin juga ada beberapa anak yang mungkin case-nya gitu karena dia nggak sanggup tadi sih mungkin nggak sanggup untuk memahami hal-hal yang eksak gitu, kayak sesuatu yang udah pasti A tuh A, B tuh B gitu. Ketika ternyata dia sebenarnya bisa explore, misalkan dia tuh lebih suka yang A itu nggak akan selalu A, kalau kondisinya gini bakal jadi B, kalau kondisinya gini bakal jadi C dan seterusnya. Nah itu kan berarti sebenarnya bukan dia nggak sanggup gitu, tapi memang pola pikir dia atau ini dia ternyata memang lebih ke yang abstrak-abstrak gitu. Bener. Yang di IPS. Setuju aku. Gitu. Oke. Terus, nah ini juga nih, ini yang kayaknya sampai sekarang masih jadi pertimbangan beberapa orang kalau mau milih IPA atau IPS. Katanya kalau anak IPA itu bisa kerja apa aja nantinya. Bisa kerja apa aja. Sebenarnya ini agak bingung sih, maksudnya kerja apa aja tuh dalam konteks apa gitu. Tapi karena Nandita pernah nggak, maksudnya dapat omongan itu ketika dulu waktu SMA? Kalau aku sih waktu SMA sebenarnya bukan bisa kerja apa aja, tapi lebih ke nanti kuliahnya bisa kemana aja. Oh iya, memilih jurusannya lebih, misalnya bisa IPA, bisa IPS gitu ya. Kalau yang aku waktu itu dapet tuh kayak gitu. Kalau misalnya masuk IPA tuh nanti kuliahnya pilihannya lebih banyak katanya gitu, dan bisa ke IPS juga katanya gitu. Nah dari IPS nggak bisa ke IPA, padahal sebenarnya kan bisa. Cuma memang ya sama aja kayak anak IPA yang linjur ke IPS harus belajar lagi IPS, anak IPS yang mau linjur ke IPA juga harus belajar IPA lagi jadinya. Ya, betul. Gitu. Jadi kalau misalnya bisa kerja apa aja, aku ngerasanya sebenarnya mau IPA mau IPS juga bisa kerja apa aja sih kalau kata aku. Betul. Kayak gitu. Cuma memang pas kuliah kali ya, pas pemilihan jurusan yang agak
masih adalah pemikiran-pemikiran kayak gitu. Iya Kayak iya, gitu. betul. Padahal Aku juga nerima gitu soalnya aku waktu dan ibuku kan IPA juga kan. Jadi dulu pun sama aku kayak dapat omongan apa tuh udah IPA aja, IPA pun nanti bisa masuk mana aja gitu. Udah gampang kalau nanti mau ke IPS juga bisa ngomongnya gitu. Dan tapi memang ibu aku sih nggak ngomong kalau IPS tuh nanti susah, nggak ngomong gitu. Tapi ke akunya tuh jadi gitu loh kayak oh berarti kalau IPS tuh susah ya gitu, nggak bisa ini ya gitu. Cuma ya itu sih makanya sebenarnya aku pribadi pun waktu memilih IPS, ibu aku juga agak kecewa nih, agak yang kayak ya anaknya udah masuk IPA, kok nggak mau gitu. Kalau aku malah kebalik, ibu aku nyaranin IPS dulu. Iya nih, ya Ini ibu kita aku puter yang tertukar. Iya, ibu aku nyaranin IPS, udah IPS aja yang santai katanya gitu. Oh. Jadi kayak udah IPS aja katanya gitu. Jadi kayak tapi aku ngerasanya kayak enggak yang ya itu tadi akan aku takut kayak enggak ya anak IPS tuh bandel-bandel gitu-gitu. Dimasukin omongan-omongan yang kayaknya negatif gitu iya, ya. jadi kayak akunya kayak enggak udah IPA aja. Padahal kan terseok-seok aku di IPA ya gitu kan. Tapi kan akhirnya sekarang menjadi tahu gitu pelajaran lah ya, pelajaran hidup. Oh ternyata aku tidak sanggup. Ternyata aku harus lebih mengeksplor diri dan menemukan aku tuh maunya di mana. Iya bener kayak gitu. Dan ini sih kayak jangan denial gitu loh. Kalau ya udah kalau emang nggak bisa tuh ya udah nggak apa-apa gitu. Udah yang lain aja, cari yang lain yang bisa apa gitu kan. Bener lagi, bener banget. Iya kan? Jangan denial guys. Iya kayak ya udah diterima aja, kalau emang nggak bisa nggak apa-apa kok gitu. Dan karena maksudnya pilihan apapun kan nggak ada salahnya ya. Itu tuh kayak bukan kayak satu buruk satu baik, enggak gitu. Justru itu ada dua kategori, kamu lebih cocok di mana gitu. Jadi jangan merasa enggak aku bisa tapi sebenarnya nggak bisa gitu. Tapi waktu aku SMA dulu sih sebenarnya aku ngerasanya bisa-bisa aja tapi nggak enjoy gitu. Iya, bisa tapi nggak enjoy. Gimana ya, aku ngitung aja sampai sekarang masih begini. Masih pakai jari. Kita bagi-bagi kalau pesen GoFood aja masih iya, tunggu ini berapa bener. Oke. Next sekarang ya, siapa berarti aku kan. oke Iya, aku ya. Yang terakhir nih. Ini sebenarnya ada kaitannya sama yang tadi aku bilang, Bo. Yang kata ibu aku. Katanya anak EPS santuy. itu santuy. Lebih santai gimana tuh? Tapi dari kakak dulu deh, kakak mendefinisikan IPS santuy itu gimana? Kalau di pemikiran aku ya, karena kan aku bukan anak IPS, jadi aku nggak tahu benerannya kayak gimana. Cuma kalau di pemikiran aku sih kebayangnya tuh materinya nggak seberat IPA. Oh, oke. Gitu kayak ya itu tadi, karena lebih banyaknya kan hafalan, terus juga bukan yang sesuatu yang pasti jawabannya tuh segitu. Bisa maksudnya apa ya, lebih banyak abstrak. Kemungkinan gitu ya. Lebih banyak kemungkinan gitu. Oh, oke. Kalau santuy, kalau misalnya kayak gitu ya. Kalau misalnya kayak gitu, ya saya juga bisa bilang iya sih karena bagi saya pelajaran IPA itu sulit. Okay. Kalau misalnya konteksnya gitu ya. Kalau konteksnya kayak gitu aku juga ngerasa ya itu tadi gitu. Karena memang aku cukup sulit untuk ya tadi tuh memahami yang nempel pahamnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dikatakan santuy dalam arti kayak oh tenang aja, nggak toh juga nanti lulus gitu misalkan, atau kayak tenang aja nggak apa-apa, nilai nggak bagus-bagus banget juga, ini no ya, nggak, itu big no kalau buat aku. Karena menurut aku ya mau IPA mau IPS sama aja lah, tanggung jawab kamu buat lulus, nilai bagus, berprestasi, itu tanggung jawabnya sama aja, coba beda bidang gitu kan, beda apa tuh beda kategori bidangnya aja, kayak gitu. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya ngomong IPS mah santai terus akhirnya malah meremehkan. Nah itu sih yang salah kalau menurut aku. Jangan, bukan berarti kalau misalnya kamu masuk IPS terus kayak kamu ngerasa udah IPS mah santai aja, udah nggak apa-apa, nggak ini nggak. Yang itu sih yang salah kalau menurut aku. Oke. Kalau dari segi waktu gimana? Waktu gimana maksudnya? Katanya anak IPS tuh lebih nyantai aja gitu waktunya. Oh, ini kali ya mungkin. Padahal kan sekolahnya sama ya. Nah itu. Jam sekolahnya sama kan IPA sama IPS. Kayak kadang suka kalau misalnya ngomongin gitu ya, IPA mah katanya gini, IPS mah gini. Lah kan bukannya sama-sama baik. Intinya yang dipelajari beda, itu doang kan gitu. Kalau waktu kayaknya mungkin lebih ke kalau IPA banyak anak-anak yang punya punya keinginan atau punya kesadaran untuk memanage waktu belajar.
Oke. Bisa jadi ya, ini bisa jadi kayak gitu. Kayak misalkan anak IPA itu mereka suka membagi waktu, kita kerekom dari jam segini sampai jam segini. Terus nanti misalkan dia nanti bakal bikin agenda lagi, belajar apa misalkan atau apa, termanage. Jadi kesannya waktunya nggak ada. Karena kan biasanya kalau kita udah manage waktu, kita jadi tahu kalau waktu kita tuh penuh. Ah ya. Gitu bener, kan. bener. Tapi kalau anak IPS mungkin karena pemikirannya yang abstrak, maka menentukan jam pun abstrak. Kayak yang udah pokoknya kayak yang oke, kita jam 3 kerekom ya, oke ini gitu misalkan. Nah, nggak diukur gitu, nggak kayak yang kita harus 2 jam nih beres misalkan. Kita harus 2 jam nih misalkan beres kayak gitu, atau ini. Nah, mungkin nggak kayak gitu dan bentuk tugasnya pun kan kebanyakan kayak misal mendeskripsikan sesuatu, suruh cari contoh kasus kayak gimana. Itu kan proses kalau beneran kerekom gitu, itu kan ngobrol jatuhnya. Jadi kesannya itu tuh kayak lagi nugas, tapi jatuhnya kayak main ke rumah temen. Oke. Gitu. Oke. Intinya mungkin lebih ke kalau IPA terlihat terstruktur, jadi kelihatannya kayak yang penuh, kayak yang padat, kayak gini. Kalau IPS tidak terlalu terstruktur yang literally ada batasan-batasannya. Oke. Gitu kali ya. Gitu. Oke, nah ini nih Kak, tadi juga kita udah sempet ngomongin, katanya anak IPA itu pelajarannya susah-susah. Oke, iya buat aku iya susah. Buat aku juga. Buat saya susah. Terbukti dengan kanan kita dan tadi udah ngomong terseok-seok. Ya, tapi ya itu kali mungkin susahnya tuh karena itu banyak hitungan kan, yang tadi aku bilang kayak rumus-rumus gitu kan. Yeah. Menurunkan rumus, terus sesuatu yang kadang kayak misalnya ini sih kayak misalnya kita ngitung gravitasi yang gitu-gitu loh, kayak apa namanya, buah jatuh kecepatannya berapa atau apalah itu ya kan nggak ini ya, nggak apa maksudnya, kayak kita nggak terlogikakan gitu kali ya. Nggak terlogikakan, kayak nggak ngerti mungkin ya, pada momen itu kita nggak ngerti kenapa kita harus ngitung kecepatan itu sih, kenapa sih kita harus kayak gitu loh gitu, padahal kan mungkin ya dia jatuh aja gitu, ikhlasin aja, berarti memang ya udah waktunya jatuh gitu ya di pikiran kita, maaf di pikiran kita. Jadi terkesannya susah gitu, dan itu sih Pak, kalau yang aku rasain banget mungkin karena hitung-hitungan itu yang paling susah tuh. Ya nggak sih, kayak banyak rumus gitu-gitu, jadi lebih kompleks. Iya, setuju lebih kompleks. Dan aku jadi kepikiran gini tadi Kak, mungkin karena tidak relate dengan kehidupan sehari-hari secara langsung. Tadi kan kakak bilang kayak misal ada yang jatuh, kayak kita waktu belajar mikirnya kayak yang, atau ini lucu banget sih, ini cerita juga ya. Ada adiknya teman aku, dia lagi belajar gitu online kan sekarang. Terus dikasih tugasnya tuh matematika aljabar. Kan kalau matematika aljabar terus bentuknya HOTS. Kalau HOTS tuh kan yang cerita tuh kayak misal membeli berapa pensil, memberi apa gitu ya. Nah, kebetulan nih si tokohnya dalam soal tersebut namanya Andi, kebetulan kayak temen kita ya. Tapi ini emang benar sih soalnya Andi. Terus lucunya di sini, pokoknya soalnya tuh aljabar, kayak misal Andi membeli pensil sebanyak ini, pulpen sebanyak ini, berapa cari aljabar gitu. Terus si anaknya protesnya ngomong gini, lah yang beli pensil si Andi gue yang ngitung. Gitu katanya. Terus kan bener kan kayak nggak relate gitu sama kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya mungkin bukan nggak relate kali ya, cuma kita tuh kadang bingung fungsinya nggak gitu, secara langsung gitu ya. Karena kan sebenarnya kalau misalnya ngomongin relate karena itu kehidupan sehari-hari gitu. Kita bisa lihat contohnya kayak tadi misalnya yang buah jatuh tuh emang ada kan kayak gitu. Terus tadi beli pensil gitu itu juga ada gitu. Cuma kenapa kita harus urgensinya gitu ya. Kadang kayak gitu kali. Cuma ya gitu, proses untuk ngitungnya kan juga kayak nurunin rumus. Nah gitu-gitu loh, itu tuh kasusnya sehari-hari menyelesaikannya padat gitu, kayak gitu. Iya benar-benar. Itu kali yang bikin kalau menurutku susah untuk dipahami. Oke, nah tapi nih Kak, ini terakhir ya. Kakak bangga nggak jadi anak IPA? Bangga, aku bangga karena lebih ke ini sih bangganya. Akhirnya tuh aku juga, misalnya dari IPA ini aku juga ada nemuin jalan-jalan aku yang lain. Gitu. Okay. Karena kan jurusan yang aku ambil, aku ngambilnya jurusan psikologi, tapi itu dari IPA, harus dari IPA kalau yang univ aku gitu. Jadi kayaknya itu jadi pembuka jalan juga gitu ke depan-depannya gitu. Jadi aku sih bangga aja. Gak nyesel berarti? Nyesalnya bukan karena IPA-nya, tapi lebih ke
kenapa aku dulu nggak berani gitu. Oh, oke. Gitu. Tapi kalau udah di IPA dan udah ya udah gitu. Oke. Kalau kamu? Bangga banget. Pride banget, aku bangga banget jadi anak IPS karena pertama itu mungkin karena kalau aku benar-benar bangga ternyata pilihan aku tuh sesuai banget sama aku. Kayak di semuda itu gitu kan, kayak masih kelas 11 aku udah membuat sebuah keputusan yang ternyata sampai saat ini tuh adalah keputusan yang aku rasa bagus banget, ini bener banget. Dan aku juga setuju sih jadi akar ke pembuka segala hal yang ini gua gitu. Ini aku banget, aku enjoy, aku suka, dan ya udah aja gitu, kayak udah langsung ketemu dunia aku aja gitu. Dan mungkin juga tambahannya itu kali, di aku sendiri pengalamannya adalah jadi tahu. Kalau kamu kan jadi tahu bahwa ya ternyata aku suka itu. Kalau aku jadi tahu ternyata aku nggak suka itu. Iya tadi gitu. Belajar ya. Jadi ini juga. Gitu. Jadi ternyata aku nggak suka gitu. Itu. Iya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak mau IPA mau IPS tuh ini ya. Balik lagi sih sebenarnya kalau aku ngerasanya ke individunya masing-masing ya, untuk segala hal yang ada di IPA dan IPS-nya itu. Jadi nggak bisa lagi nih kalau misalnya sekarang dibandingin IPA lebih baik atau IPS lebih baik atau lebih buruk atau apa. Masalahnya bukan di situ. Ini tinggal ada dua pilihan, ada eksak, ada abstrak, ada sesuatu yang hitung-hitungan, ada sesuatu yang lebih explore, ada sesuatu yang lebih sosial, ada satu yang lebih kayak ilmu-ilmu sains pasti gitu. Tinggal kamunya ngerasa kamu lebih cocok di mana, lebih enjoy di mana, dan gak salah. Tadi aku setuju banget kakak bilang jangan denial. Kalau emang kita enjoy sama hitung-hitungan, ya udah masuk IPA. Kalau emang kita enjoy sama explore gitu ya, observasi atau hafalan juga, iya kayak gitu, ya udah masuk IPS aja gitu, nggak apa-apa banget gitu. Nah, kalau teman-teman terbaik di rumah gimana nih? Kalian punya nggak mitos fakta atau beberapa pernyataan yang kayaknya berhubungan ini tuh cuma anak IPA doang yang gini atau anak IPS doang yang kayak gini? Bisa sharing sama kita ya Kak ya? Bener, bisa komen di Instagram kita juga bisa ya, di sosial media kita atau di YouTube. Iya benar, komen. Terus kalau misalnya kalian ada mau sharing cerita sama kita, boleh banget, kita tungguin ceritanya. Tinggal email aja atau DM ke kita. Iya, oke. Kalau gitu sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Dadah.